Mama yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Bismillah kita usahakan lagi. Tapi sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ayah tidak punya biaya sekolahan anak. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Loh, itu rasanya apa ya? Semangat belajar anaknya itu tinggi banget ya Ustadz Syam ya kalau kita lihat dari video tersebut ya Ustadz ya. Tadi saya sempat suudzon kenapa sih kenapa harus di videoin. Ternyata subhanallah ada hikmahnya setelah dia videoin ada bantuan datang subhanallah. Oh, Masya Allah. Jadi ceritanya anak logat Sulawesi memang tadi itu. Dia bilang berhenti seorang sekolah, berhenti kamu sekolah. Ini bapak sudah sakit begini, bapaknya udah sakit katanya, Iya. udah nggak bisa biayain kamu lagi, Iya. udah jangan ngambek berhenti aja sekolahnya. Oh, Gitu. pantesan. Tapi ternyata videonya viral akhirnya dapat bantuan. Masya Allah, jadi ada hikmah di balik semua itu Ada ya Ustadz hikmahnya. ya. Sekalian Saskia juga mau tanya sama Ustadz Syam, bagaimana kalau misalnya ada orang tua yang merasa gagal menjadi orang tua untuk anaknya. Bukan malah menjauh dari anak, tapi usaha supaya lebih dekat lagi dengan anak. Karena memang kan orang tua itu tidak sempurna, orang tua itu penuh salah dan kurangnya. Itu bagaimana, mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang jauh lebih pengalaman daripada yang berbicara ini subhanallah. Banyak riset mengatakan sebenarnya anak itu tidak butuh banyak subhanallah. Waktu kecil dia pengen ketika dia nantikan bapaknya pulang dari kantor, dia nantikan bapaknya pulang dari kebun, dia nantikan bapaknya pulang dari sawah, dia nantikan bapaknya pulang dari pasar. Apa yang dinantikan anak itu? Dia nantikan ketika dia mengatakan, "Pak, ayo main." Bapaknya mengatakan, "Ayo nak, bapak juga dari tadi nunggu pengen main sama kamu." Subhanallah, 10 menit sudah sangat cukup untuk anak itu subhanallah. Tapi betapa banyak bapak di luar sana ketika pulang kantor, sana main sana, bapak udah capek di kantor. Sana main sendiri sana, bapak udah capek di sawah. Sana main sendiri sana, bapak sudah capek tadi subhanallah di pasar, capek di sawah, capek di kebun, capek di kantor. Main sana ibumu sana, main sama adekmu sana. Subhanallah, padahal 10 menit ini menentukan masa depan anak. Kenapa? Setelah hari itu anaknya hanya diam saja. Dia merasa, oh ternyata ngajak bapak main itu mengganggu bapak. Oh ternyata ngajak bapak berbicara itu adalah salah. Sampai besar anaknya tidak berani ngomong sama bapaknya. Subhanallah. Tanpa bermaksud menggurau pun mengajari. Kegagalan seperti ini kadangkala tidak bisa disadari orang tua. Kenapa? Selalu pakai dalil surgamu di bawah telapak kakiku. Itu dalilnya. Selalu pakai dalil bagaimanapun kamu tidak akan muncul di dunia kalau bukan karena bapakmu. Kamu tidak akan muncul di dunia kalau bukan karena mamamu. Mamamu ini yang lahirkan kau, yang susukan kau, yang besarkan kau, yang sekolahkan kau. Subhanallah memang. Dan itu Allah memang sudah tentukan kepada anak berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidaini ihsana. Memang anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi lihat Luqmanul Hakim. Yang pertama perintahnya bukan berbuat baiklah kepada aku. Tapi perintah Luqmanul Hakim kepada anaknya. La tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Takutlah kepada Allah. Karena anak yang takut kepada Allah mesti berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bukan sibuk. Saya yang lahirkan kau. Saya yang sekolahkan kau. Tidak. Subhanallah. Maka hari ini tanpa bermaksud menggurau ataupun mengajari. Mungkin para orang tua sudah menyadari. Saya banyak kurang sebagai orang tua. Saya banyak salahnya sebagai orang tua. Saya tidak sempurna sebagai orang tua. Maka apa yang mesti dilakukan untuk memperbaikinya? Usahakan lagi. 1, minta maaf. Tidak merendahkan orang tua itu meminta maaf kepada anak. Tidak rendah, justru mulia. Ketika ada orang tua minta maaf kepada anak. Nah, maafin mama ya. Tidak seperti mama yang lain. Maafin bapak ya. Tidak seperti bapak yang lain. Tidak ada salahnya itu. Tidak harus anak yang datangi orang tua. Orang tua mendatangi anak. Itu adalah bentuk kasih sayang. Subhanallah. Masya Allah, memang jangan gengsi gitu ya Jangan untuk gengsi. orang tua, apalagi orang tua muda. Kadang Menangis ngerasa, anak di pojokan itu, ya Allah kenapa Allah. mamaku sampai minta maaf, kenapa bapakku sampai minta maaf. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Siap. Syam. Boleh tepuk tangannya jemaah. Mohon izin, saat ini sekarang Saskia mau tanya sama Habib. Mohon izin Habib. Boleh silakan. Habib, Saskia mau tanya. Habib ini kan memiliki rumah tangga yang Masya Allah luar biasa sekali bersama Kak Kartika. Masya Mohon izin. Allah. Nah, dan juga langgeng ya sudah dikaryani oleh anak-anak yang lucu. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Saskia mau tanya nih sama Habib. Bagaimana kita bisa mengusahakan agar rumah tangga itu langgeng gitu, adem ayem gitu. Nah terlebih lagi ada pertanyaan-pertanyaan, ada case saat ini ada orang yang sudah bercerai terus rujuk kembali. Itu bagaimana
bagaimana? Apakah bisa langgeng, apakah bisa sejahtera kembali? Karena pasti ada rasa trauma dari masalah-masalah sebelumnya. Mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hidup yang kita jalani ini selalu berharap sempurna. Berharap apa yang kita inginkan. Tapi boleh jadi apa yang kita inginkan belum tentu terlaksanakan. Yang kita mau belum tentu bisa terjadi. Sehingga apa? Menjadi sebuah konflik. Karena ulah tangan kita sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena kesalahan pada perilaku yang kita lakukan. Sehingga terjadilah sebuah konflik dalam rumah tangga. Terjadi konflik, terjadilah sebuah perpisahan. Ketika pisah mau rujuk lagi. Karena dulunya emosional, mungkin dulunya main tangan tukang pukul. Atau dulunya berkata-kata yang kasar dengan verbalnya. Sehingga menyakitkan istrinya. Ada trauma khusus di dalamnya. Sehingga membuat apa? Membuat sebuah trauma besar untuk rujuk kembali. Entah suaminya yang gak benar atau istrinya yang tidak baik. Ada trauma di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk rujuk. Tapi kalau masalahnya yang sepele mungkin bisa lagi buat rujuk. Tapi kalau fatal maka akan sulit untuk rujuk. Kalau kedepannya berharap akan kebaikan dan bisa melupakan masa lalu, maka jalankanlah bismillah, yakin kepada Allah. Disinilah yang dikatakan bahwasanya agama sudah menjelaskan nikahilah oleh kamu. Karena nomor satu adalah agamanya. Kalau agama kalian selamat, dasarnya agama kalian selamat. Tapi kalau misalnya karena kekayaannya, kecantikannya, hartanya, keturunannya siapa, maka itu tidak akan membuat kamu bahagia. Kamu akan diuji dengan kekayaannya, atau kamu bisa dihinakan dengan kekayaan dari salah satu dari antara keduanya. Atau kamu karena gantengnya aja akhirnya dia tukang selingkuh. Atau dia cari yang lain, atau dia cari yang ini. Atau kamu akhirnya di poligami dan lain sebagainya. Maka carilah dengan agamanya, dengan kebaikannya dan ridhonya Allah. Ketika kamu misalkan tidak diperlakukan adil, karena kita berharap diperlakukan adil. Sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Faimsakun bima'arufin au tasrihun biihsanin. Maka tahanlah istrimu dengan cara yang baik. Ketika kamu bisa menahannya. Jangan kita berharap sebuah perceraian, tapi rujuklah dengan cara yang baik. Atau au tasrihun biihsanin. Lepaskan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga tidak menjadi sebuah keributan. Kalau masalahnya sepele, sedikit sabar-sabarlah. Rumah tangga itu perlu kesabaran. Rumah tangga itu perlu ketenangan. Rumah tangga itu perlu kebaikan di antara keduanya. Kalau didasari, dilandasi dengan agama, rumah tangga kalian selamat. Kalau ribut masalah apapun, kembali lagi kepada Al-Quran dan Hadis, kalian selamat. Kalau sudah punya dasaran, punya landasan, insya Allah rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti ada undang-undang dasar dalam aturan negara. Atau ada aturan di dalam berkendara. Kalian ikutin aturannya, kalian selamat gak kecelakaan. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Beri tepuk tangannya jamaah. Jadi yang namanya rumah tangga itu pasti ada aja ujiannya. Tapi kalau kita terus belajar dari hadis, dari Quran. Itu kita jangan belok-belok sana sini. Jangan nakal-nakal, jangan matanya kanan kiri. Itu insya Allah lurus saja langgeng aja Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya dengan Ustadz. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya angkat tangannya. Wah seru nih, kayaknya banyak yang mau nanya. Ini dia nih sepertinya. Mohon izin silakan Ibu. Silakan. Mau tanya apa Ibu? Boleh perkenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barkah dari Majelis Taklim Al-Muqarrabin, Karwangi, Tanah Serial, Bogor. Tepuk tangan jemaah. Masya Saya Allah. mau bertanya Ustadz Habib, Iya. Silahkan, Ibu. Boleh silahkan Ibu. gimana caranya mengembalikan kepercayaan kita? Jadi sedih deh saya. Oh ya Allah, nggak apa-apa Ibu. Ibunya sedih tapi tetap tersenyum. Untuk saudara kita yang sudah menyakiti kita,
dan orang lain yang sering memfitnah kita. Gimana caranya mengembalikan kepercayaan itu Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita difitnah, maka boleh kita memperbaiki diri kita atau kita mempunyai hak untuk menjawab daripada fitnah tersebut. Saya tidak melakukan seperti itu. Janganlah kalian fitnah saya. Al-fitnah tu asyadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillah. Kalau ibu difitnah. Ketika ibu dikhianati sama teman ibu, maka ibu bersabar. Saya punya dosa apa ya? Sehingga saya dikhianatin. Saya punya salah apa ya? Sehingga saya dilakukan seperti ini. Oh ternyata saya seperti ini, wajar saya diperlakukan seperti ini. Introspeksi diri. Ketika kalian sudah introspeksi diri kalian, maka kalian akan bisa menikmati kehidupan. Sehingga apa? Ada legowo dalam hati, saya maafkan. Karena apa? Karena berharap ridhonya Allah. Ketika ibu digibahin, diomongin, dijelekin. Angkat tangan ibu, ya Allah jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami anak soleh soleha. Amin ya Allah, amin. Ya Allah jadikanlah keturunan kami bukan tukang gibah. Amin. Bukan tukang fitnah. Amin ya Gak Allah. seperti fulan bin fulan. Berharap akan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ketemu orang itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Yang Amin, bersemayam Allah. dalam hati dan pikiran orang itu. Kan setan selalu mengganggu. Innahu lakum aduwwum mubin. Jelas setan itu musuh yang nyata. Oleh karena itu, ketika kita tahu teman kita itu tukang nyinyir, tukang gosip, tukang gibah, tukang fitnah, tukang adu domba. Dan bahkan manusia tersebut adalah manusia yang sudah terkena tipu daya syaitan. Dalam hati kita cukup mengelus dada kita. Astaghfirullahalazim. Minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah anak keturunan kami seperti manusia yang itu. Sehingga Allah ridho kepada suami kami, anak kami, istri kami, keluarga kami. Dan jadi kebahagiaan di dalamnya. Dan yang terpenting satu hal. Kalau ada orang zalim sama kita. Ada orang berbuat buruk kepada kita. Jangan kalian labrak. Jangan kalian samperin. Jangan kalian kayak orang yang gak punya akhlak dan pendidikan. Kita ikuti Rasulullah SAW. Sabar, tenang, Allah mau kasih sesuatu yang besar buat kalian. Allah mau kasih sesuatu yang hebat buat kalian. Karena apa? Orang yang tukang ghibah, yang ngomongin, itu derajatnya lebih rendah dari kalian. Dia tetap hina, dia tetap hina. Yang mulia adalah yang dimuliakan oleh Allah, yang selalu berada hati dan jiwanya mencari ridhonya Allah. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi Habib sudah jelasin nih gimana kita menyikapi ketika kita difitnah, dihianati. Maka sekarang pertanyaan kedua dari Ibu. Gimana cara menimbulkan kepercayaan lagi kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, mengkhianati kita, menggibah kita, memfitnah. Caranya yang pertama adalah maafkan dia. Udah Ustadz, saya maafin. Itu yang paling bagus. Ya, Maafkan dia. Iya. Maafkan dia. Udah. Dan jangan masuk ke dalam pikiran kita. Karena kenapa? Dia kan manusia biasa. Seburuk-buruknya dia bukan setan. Dan sebaik-baik manusia, dia bukan malaikat. Itu aja. Ya, Dan kita tidak tahu ending seseorang. Bisa jadi dia hari ini benci kita, tapi suatu saat nanti dia baik sama kita. Amin, amin, Ya, amin. Ustadz. sepanjang orang itu masih hidup, sepanjang itu ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Amin. Yang kedua, berlapang dadalah menerima. Karena bisa jadi atas apa yang dilakukan terhadap diri kita, sebenarnya kita yang mancing. Kenapa kita difitnah? Kenapa kita dibodohin? Kenapa kita dihianati? Kenapa kita ditipu? Karena kita yang memancing. Kita yang memberi kesempatan. Yang ketiga, mohon maaf, timbulkan kepercayaan. Lihat sisi baiknya, jangan ingat keburukannya. Ingat kebaikannya, lupakan keburukannya, sehingga kita bisa memaafkan. Siap Ustadz. Dan yang terakhir, mohon maaf, tanpa menggurui, tetap ada batasan-batasan. Karena kita udah tahu, ada namanya sekedar tahu aja. Betul kata Tak Habib tadi, gak usah dibalas. Tapi sekedar tahu aja gitu. Ya, sekedar tahu aja ya. Siap Ustadz, terima Ya, kasih makasih. penjelasannya Ustadz Habib. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Assalamualaikum Maulana. warahmatullahi Habib wabarakatuh. Usman, terima kasih buat Terima kasih pertanyaannya ya. atas Jamaah pertanyaan. jangan kemana-mana, selain satu ini kita akan kembali lagi. Masih di Islam itu Indah dengan tema Bismillah kita usahakan lagi. Jamaah, alhamdulillah.